Halo teman-teman semua, masih melanjutkan function JavaScript. Namun pada kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara metode write dan metode get element by ID. Apa saja perbedaan itu? Untuk lebih jelasnya, mari kita menuju codingan. Baik, saya akan membahas atau membandingkan metode write dengan metode get element by ID, ya. Saya akan buat dua function, yang satu untuk menerangkan tentang metode write, yang satunya lagi bagaimana penerapan metode get element by ID, ya. Function uji yang kedua function uji 2. Function uji sini ini. Sedangkan yang function 2 kita menjelaskan tentang get element by ID. Nanti kita cari tahu perbedaannya apa. Saya buat variabel dulu, var misalnya nm sama dengan document dot get element by ID, ya. Saya buat di sini ID-nya, untuk cetak ID-nya misalnya nama. Terus saya buat di sini value. Jadi membuat variabel nm dengan mengambil elemen ID dari ID nama. Dari mana ID namanya nanti? Ya, perhatikan kelanjutan codingan ini. Terus saya buat lagi di sini document dot get element ID, cetak misalnya. Dot inner html sama dengan kita ambil nm nilainya. Oke, sekarang kita buat formnya. Yang pertama kita buat form seperti ini. Form name sama dengan, samakan dengan variabel sama dengan nama form yang ada pada dokumen fform. Ya, ini dia fform, ya, samakan fform. Terus nama misalnya info type
sama dengan teks, name sama dengan nama, br alias strict. Terus saya buat file untuk input submitnya. Type-nya saya ganti submit. Name-nya ini tidak perlu, cuman hanya saya kasih value saja. Value sama dengan misalnya proses, on click sama dengan uji. Oke, tutup /form. Nanti saya sekarang mau buat untuk uji 2 ya. Ini masih yang sama, saya copy aja yang ini. Ininya tidak pakai name, tapi saya sini pakai ID. Kalau dikasih name juga nggak masalah, tapi saya cukup ID aja karena itu contoh. Ininya saya ganti button. Uji 2. Kita tambahkan div ID di sini ya. Div ID samakan dengan ini. Nah, dengan ini cetak ya, samakan dengan ini. Karena ini dokumen get element by ID cetak inner HTML, maksudnya yang diambil dari ID yang terdapat pada dokumen HTML, yaitu ini cetak. Tapi saya nulisnya terakhir, sebenarnya biasanya ditulis awal. Biasanya kan orang pasti nulis HTML-nya dulu. /div simpan ya, kita coba sekarang. Coba dulu yang uji 1. Saya masukkan nama ini, proses. Nah, jelas nanti lihat ya bedanya. Di sini keluar dari formnya, terusan seperti itu. Jadi kayak membuat dokumen baru, tapi bukan window baru atau tabulasi baru ya. Yang menggunakan get element by ID, tulisannya itu ada di bawah proses. Sedangkan tadi menghilang, ya kan? Coba kita kaji sekarang. Ya, di sini kita lihat. Yang di sini, jadi fungsi document write itu mencetak dengan seakan-akan membuat atau membuka dokumen baru, ya, seperti itu. Jadi document write. Sedangkan dokumen get element by ID ini yang disebut get element by ID itu maksudnya metode ini pertama menetapkan nilai nama. Misalnya kita lihat di sini nama itu kita lihat ID nama. Nah, ini dia ya, ID nama, ini dia ya, perhatikan yang ini ID nama di sini. Nah, harus ada kesamaan dengan yang di sini. Nah, ini ya, bisa diperhatikan hasilnya saat dicetak. Ini ada di sini nama. Nah,
Ada kan nama admin Herdiansah di kotak di text box ini. Juga ada admin Herdiansah di bawah proses. Kita perhatikan kenapa bisa ada di bawah proses. Ini lihat lagi di sini. Perhatikan yang paling bawah. Ada di sini div ID cetak. Relasinya dengan mana? Relasinya dengan ini. Document.get element by ID. Di sininya cetak. Ya, di sini cetak ini. Jadi yang tadi yang ada div ID cetak itu yang di bawah sini ya, berelasi dengan yang ini. Nah, maka sifatnya dia propertinya inner HTML. Maksudnya diambil dari dokumen HTML. Nah, ini dia. Inner HTML ya. Diambil dari dokumen HTML. Apa yang akan dicetak di sana? Nah, sama dengan karena di properti NM. Ini perhatikan dari mana nilai NM? Dari sini. Ya. Sedangkan ini nama yang ini ya, nama yang ini diambil dari mana nilainya? Dari sini. ID nama. Nah, ini dia ID nama ya. Nah, itu dia ya. Oke, sampai di sini dulu. Tunggu episode berikutnya. Jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan di-share. Dan bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.